beserta para bunda-bunda luar biasa, para Sri Kandi istilahnya. Cie. Alhamdulillah. Pertanyaan saya masih sama, ini laki-lakinya pada kemana? Di Indonesia. Sendirian. Tunggu. Tadi masih ada garis tengahnya, ini udah nggak ada. Udah nggak ada. Masya Allah. Siapa lebih banyak? Oh, berapa orang ini? Kapasitas 1000. Terus yang udah datang tapi kehalangan tiang ini gimana sih? Mendengar. Kasihan. Nggak apa-apa ya. Kalau niatnya ngaji, siapapun yang bicara, bahkan kalau yang bicara nggak jadi datang, kan tetap jadi pahala, betul? Tapi kalau niatnya selfie dengan yang bicara, ketahuilah yang diajak selfie nggak bisa menyelamatkan siapapun ke surganya Allah. Jangankan nyelamatin orang lain, nyelamatin diri sendiri aja nggak bisa. Jadi mohon doanya ya. Bisa jadi yang duduk mendengarkan jauh lebih mulia daripada yang berbicara. Bicara salah ngomong diikutin orang, bahaya ya. Kalau duduk dengerin salah bisa jadi masih terampuni karena belum tahu mungkin kalau itu sebuah kesalahan ya. Ngomong udah tahu itu salah dilakuin, lebih bahaya ya. Oh kalau gitu kita nggak usah ngaji kok biar nggak banyak tahu, itu juga nggak boleh ya. Karena talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimah. Jadi wajib menuntut ilmu. Dan keutamaan ilmu itu, contoh, 2 orang sholat waktunya sama-sama 5 menit. Tapi yang satu ngerti fikihnya, arti bacaannya, dimaknai, dijiwai. Yang satu sekedar hafal di bibir, di lisan, tapi nggak ngerti sama sekali arti. Tapi pilih orang lewat junior mana marjun lewat ini mana? Berarti apa? Ya. Tapi tidak paham, itu pahalanya beda. Jauh berkali-kali lipat lebih banyak yang ada ilmunya. Makanya sampai ada riwayat dari ulama-ulama salafus salih terdahulu, wafatnya satu orang ahli ilmu lebih merugikan daripada 1000 orang ahli ibadah. Ada ibadah benar, tapi nggak tahu sholatnya tujuannya apa. Yang penting badan gerak aja udah gitu ya. Tapi kalau ada ilmu, jadi cahaya, masya Allah ya. Gak cuma bisa jadi penunjuk diri, tapi juga penunjuk bagi orang lain. Alhamdulillah. Pas saya bilang cahaya, pintu kebuka, cahaya terang. Baik, masya Allah. Judulnya membangun semangat hidup dalam Islam. Ini semangat semuanya? Semangat. Karena sudah semangat, kita tutup kajian ini. Biar semangat, udah. Maunya apa sih ibu? Ibu apa? Berbagi ilmu. Mbak. Yang jomblo angkat tangan, yang jomblo. Di sini semuanya jomblo. Karena saya nyebutnya jomblo, jadi yang janda juga boleh angkat tangan. Ya. Semoga jodohnya soleh ya. Amin. Rumusnya sama, jangan tunggu kaya dulu baru sedekah. Sedekah dulu nanti Allah jadikan kaya. Betul. Jangan tunggu ada imam yang soleh dulu baru jadi soleha. Jadi soleha dulu nanti Allah kirimkan imam yang soleh. Amin. Bismillah. Cuma gimana ini? Tapi salah satu ciri akhir zaman memang begitu ya. Kalau sekarang sensus penduduk di Indonesia wanita baru 4 kali lipat dari laki-laki, nanti akan ada hari di mana wanita 50 kali lipat lebih banyak dari laki-laki. Insya Allah. Jadi 50 kali lahiran, 50
50 orang berbeda, nggak ada kaitan keluarga, tapi yang lahir perempuannya 50, laki-lakinya 1. Satu, ya Allah. Astagfirullah. Coba ya, udah mah laki-lakinya sedikit, Perempuannya banyak. sukanya ke laki-laki lagi gitu. Makanya kan, aduh, ya, makin merana kalian. Tapi alhamdulillah syarat ke surga nggak harus punya suami ya. Ya, yang udah punya suami gimana kok? Nggak usah dipisahin ya. Tinggal, yang penting jadi amal aja ya. Sama-sama bertakwa, istilah insya Allah. Baik, yang dari Jawa angkat tangan. Semua Jawa. Jawa. Sebentar, tadi. Yang Sumatera. Oh, ada. Ya, Ada. Sumatera. Pokok Jawa full. Wah, Sofia, Sulawesi, Masya Allah. Madura. Ya, lo teteh-teteh Bandung mana? Ya, Jawa Barat, Jawa Barat. Wah, tetap yang dari Jawa lebih banyak. Ya, saya pakai bahasa Jawa aja. Ya, siap. Bisa enggak bahasa Jawa? Hah? Apa kamu? NTB, Lombok. Lombok. Masya Allah. Adik dari Bima kan? Oh Bima, Masya Allah. Ya tenang ya, saya nanya kayak gitu bukan pengen nafkahin ya. Sudah jadi ngaji gak ini kan? Jadi. Baik, istilah. Karena tadi ada yang udah sebagian ikut dari awal, saya ganti aja topiknya, digocek ke saya ya. Ya, karena intinya sih sama sih. Semuanya tuh tujuannya satu. Jadi tambah dekat sama Allah ya. Karena segala hal itu baru jadi kebaikan. Kapan jadi kebaikan? Tadi dong. Kalau membuat kita tambah dekat sama Allah. Contoh, kerjaan apa yang paling baik? Apakah yang paling banyak fasilitas dan besar gajinya? Belum tentu. Tapi yang dengan kerjaan tersebut, ya dia tambah dekat sama Allah. Ya. Kalau gajinya banyak, fasilitas banyak, tapi gara-gara itu jadi lalai, demi Allah pekerjaan itu musibah. Ya. Sama, semuanya kayak gitu. Mau bisnis, mau sahabat, mau tindakan apapun sederhana ya. Maka segala hal itu baru sebetulnya jadi ujian, belum jadi nikmat atau musibah. Kalau pengen bahas terkait apa bedanya dulu antara azab, ujian, nikmat, musibah. Karena kalau kita nggak hafal, nggak paham, ini kita nggak ngerti nih. Ini tuh kepahitan ini tuh apa ya, azab atau ujian? Nah kalau kita nggak tahu itu azab atau ujian, kita bingung jadi ntar mesti ngapain. Ya, kita bahas satu-satu. Kita awali dari yang tidak enak dulu. Kepahitan apapun itu, ujung-ujungnya sama dalam Islam. Cuma 2. Kepahitan apapun ya, baik yang nangis diputusin pacar, baik yang kerjaannya bermasalah, baik yang ada masalah di rumah tangganya, apapun itu, sampai kesandung kulitnya, nendang batu, nendang kursi, atau di rumah sakit lagi di opname, sama aja. Semua kepahitan ujungnya 2. Kalau nggak gugurin dosa, pasti meninggikan derajat. Ulangi, kalau tidak menggugurkan dosa, pasti meninggikan derajat. Dan demi Allah kita butuh dua-duanya buat ke surga. Amin. Ya. Maka apa bedanya azab sama ujian? Azab itu diundang oleh dosa. Ya. Untuk jadi ya tadi penggugur yang pertama. Pertanyaan selanjutnya, kok berarti Allah benci ya? Makanya ngehukum saya. Bukan. Karena dalam Islam hukuman itu sama seperti obat. Ya. Kalau tepat dia nyembuhin, kebanyakan bisa melalaikan, bisa overdosis istilahnya. Kalau kurang nggak sembuh-sembuh. Dan Allah paling tahu takarannya seperti apa. Ya. Dan jadi pertolongan untuk lumayan tergugurkan dosa-dosanya. Punten ya, dulu ada koruptor ceritanya, korupsi 10 orang,
ditangkap satu, HP ini jangan marah tinggi. dia, kemana teman Yang saya lain nggak 9 kok kelihatan. nggak ditangkap? Setelah 4 tahun di penjara, baru akhirnya malah berkata, Di depan nggak usah alhamdulillah saya yang tinggi-tinggi. ditangkap. Beneran? Karena gara-gara ditangkap saya jadi nggak bisa korupsi lagi. Berarti berhenti dong dosanya. Coba masih di luar, masih sehat, masih punya posisi, ya. Dan gara-gara ditangkap nggak ada kegiatan kecuali bersih-bersih sama ngaji, ya udah nggak ada lagi. Gara-gara itu jadi kenal Allah. Coba bayangin, katanya kalau saya masih bebas terus sampai meninggal tetap berhasil korupsi tanpa pernah gagal, repot sekali di alam setelah kematian, ya. Jadi dia sadar bahwa itu pertolongan. Kalau kita nggak suka, sederhana, ya kitanya yang terlalu cinta sama dunianya, betul. Kan kayak contoh ya, ada orang ngoleksi buku komik 8 lemari, hilang 1 komiknya, nangis tuh menjerit-jerit, guling-guling di pasir kayak tempura, ya. Ada orang yang lain punya komik 8 lemari juga, tapi warisan dari pamannya, hilang 2 lemari, bodoh amat, emang hobinya main bola, nggak suka baca. Sama kan kejadiannya, kenapa beda hasilnya? Tergantung ilahnya apa, ya, yang ada di hatinya apa. Ya kadang ngelihat orang gampang sedih itu sederhana, di hatinya belum Allah, udah gitu aja. Ada bidzikrillahi tatma'innul qulub, Quran surat 13 ayat 28, ya. Quran surat 13 ayat 28. Hanya dengan mengingat Allah maka hati menjadi tenteram. Hati lagi nggak enak, sederhana, pasti lagi nggak ingat Allah. Mungkin ingat cicilan, ya macam-macam kan, coba. Dan macam. Kalau lagi ingat Allah, ya, kalau udah hubungannya ke Allah kan nggak nemu kerugian. Kepahitan bisa jadi jalan tambah dekat ke surga. Ya. Kasih yang enak, dia ingat Allah, disyukurin, syukur itu nambahin nikmat. Gak ketemu kerugian, ya. Karena kok dia sholat sih kok, tapi ketinggalan sholat gak pernah nangis. Pas kehilangan duit nangis, ya berarti sederhana, di hatinya berarti ilahnya Duit. Ketinggalan dia sholat sih kok, tapi ketinggalan sholat gak pernah nangis. Giliran gagal nyalek gila misalnya. Ya sederhana, ya. Berarti di hatinya dia jabatannya itu, ya. Nah jadi kalau yang tenang dia gampang, ya sambungin dulu ke Allah, ya. Kok tapi perih kok masalahnya. Masa saya tidak boleh bersedih, menangis? Oh boleh, ya. Tapi sedih, nangis juga ada 2. Ada yang nangisin masalah, ada yang nangisin dosa penyebab masalah. Beda tidak? Nah, kan? Kalau nangisin masalah, contoh, kenapa kamu pemuda diputusin pacar nangis? Oh gitu. Nah, oh, okay. Kenapa kamu diputusin pacar nangis? Iya, karena 1 jam sebelum diputusin saya beliin pacar saya sekeluarga iPhone 15 Pro. Tekor. Tekor. Ngerti tekor Belum kan? sampai jiwai gitu ya. Insya Allah. Yang satu lagi juga nangis, tapi ketika ditanya, kenapa kamu nangis? Iya, karena ketika aku bersamanya, aku melupakan penciptanya. Asik. Nah, Insya Allah. Jangankan cinta si dia, satu dunia cinta ke kita. Bahkan gak cuma cinta, mereka rapat, mereka bikin grup WA satu dunia. Yang gak ada di grup itu cuma kita doang. Terus mereka nge-zoom bareng, bersepakat selamatin si Koko ke surga, ayo. Terus kata yang punya surganya, saya gak boleh masuk situ, tetap cilaka. Bisa apa manusia? Terus kita meletakkan kebahagiaan kita di perasaannya makhluk, cintanya makhluk, rugi. Nggak aja. Itu gak usah dicolek-colek terus. Nah, beneran rugi jangan. Sehingga kita bukan di mulut orang, bukan di kelakuan orang, ya. Rugi jangan, ya. Lalu
Kalau sampai jadi keperihan penggugur dosa, udah sederhana, itu bisa jadi Allah tolong. Lumayan ya. Kita mah kadang kalau mau jujur ke surga pengen, angkat tangan yang pengen. Oke, pertanyaan selanjutnya. Siap ke surganya sekarang? Belum jangkep tiketnya. Nunut. Siap ya. Belum. Ini jangan. Infonya belum lengkap. Enggak. Yang penting husnul khotimah, betul. Husnul khotimah itu bukan perkara mati karena apa, tapi mati sedang apa. Beda nggak? Beda. Matinya karena apa kok? Covid. Aduh kasihan. Tapi sedang apa? Sedang Sedang sujud sholat. rakaat terakhir. Bandingin kok dia meninggalnya di masjid. Wih, Insya Allah lagi ngapain? Makan. Bawa spektakel. Kan gak jadi keren ya. Udah sederhana ya. Dan jangan panik gelisah, nggak ada kerugian di sini. Tadi kau cerita kambing, mau tahu cerita kambing? Mau. Jadi ini penelitiannya dokter sebetulnya, nama dokternya Ibnu Sina ya, dokter Islam. Sun. Nangkap kambing 2, terus yang satu dikurung, ditaruh, dikandangin, ditaruhnya udah bebas aja di alam, ngelihat gunung, sungai dan lain-lain juga. Yang satu lagi dikurung juga, dipisah tapi di sebelah kurungannya ada serigala. Ya. Meskipun sama-sama kekurung, jadi nggak bisa dicakar, nggak bisa digigit ya. Apa yang terjadi? 1 bulan kemudian, yang di tetanggaan sama serigala meninggal kambingnya. Ya. Yang satu lagi sehat, yang nggak ketemu serigala. Maka dari situ beliau berkesimpulan penyakit yang lebih mematikan daripada ya kanker, tumor, jantung dan yang lain-lain adalah itu ya, perasaan ketakutan, gelisah, panik. Kalau zaman sekarang orang nyebutnya insecure. Ya. Nanti kalau zikir pagi petang kan ada doanya ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Hammi sama hazan sama artinya kalau mau di secara bahasa, sama-sama gelisah, khawatir. Tapi bedanya yang satu itu adalah ketakutan tentang yang sedang terjadi. Yang satu lagi adalah takut tentang yang belum terjadi. Sungguh rugi kalau kita udah takut duluan, tapi ternyata yang kita takuti nggak kejadian ternyata. Secara statistik, kata psikolog ini mah ya, dari 100% hal yang kita khawatirkan, yang kejadian cuma 15%. Tapi yang 15% itu tetap kalau yang dipikirin masalahnya aja bukan Allahnya, tetap masih bisa menyiksa ya. Ada ini orang ceritanya dikasih emas, peti emas sama raja. Rakyat petani gitu ya, ceria gembira, raja teh ngeliatin. Oh, senang dia meskipun bukan seorang raja, hanya petani kata rajanya. Kata penasehatnya, bos mau lihat nggak? Dia bisa jadi sedih loh. Gimana caranya? Dikasih paket kotak berisi tulisan 100 keping emas. Tapi jangan isi 100, 99 aja. Ya. Kasih, senang, oh aku dapat 100 keping emas dari raja. Begitu nyampe rumah dihitung, kok cuma 99. Disusurin ke sawah, ke jalan, orang ditanyain, Pak lihat keping emas nggak? Jatuh. Enggak tuh, enggak udah. Besoknya berangkat bertani, murung, bete gitu mukanya, ya galau. Raja bingung, kemarin nggak punya emas dia, bahagia. Sekarang dikasih 99 keping emas, bete dia. Kenapa? Dia sibuk mencari yang tidak ada. Laki-laki banyak yang nggak balas WA cuma 1, galau.
dibilangnya sibuk, enggak ada yang sibuk beneran. Gini ya, contoh ya, sama kayak syarat ngapalin Quran tuh cuma satu, mau. Apa buktinya benar-benar mau? Karena banyak yang bilang mau tapi tidak benar-benar mau. Kalau mau, pasti jadi prioritas. Contoh, nunggu Uber di depan mall. Kita pasti sambil nunggu Uber, yang ngubungin kita kan yang pun banyak. Grup gibah, grup macam-macam ya. Lambe turah. Yang pertama kali dibuka atau diangkat, pasti dari si Mama Uber. Ya, karena nggak mungkin pesannya Senin dibalasnya Kamis, ya nggak pulang-pulang. Kenapa yang dibuka duluan? Ya lagi jadi prioritas, penting. Kalau kalian ngomongin orang nggak dibalas-balas pun, karena bukan sibuk, cuma kamu belum jadi prioritas. Biasa aja bro. Udah tenang aja. Allah lagi mempersiapkan yang terbaik. Udah, kamu tuh berharga, kamu berharga. Makanya disiapin yang terbaik, udah tenang aja ya. Gitu ya. Jadi jangan alergi sama yang pahit-pahit ya. Justru yang lebih baik buat kesehatan kita apa? Jamu atau makan gula tiap hari. Diabetes. Diabetes. Gula. Gula diabetes kok. Iya gula, coba makan gula, permen, es krim, coklat tiap hari. Oh bahaya itu, Nah, iya kan? bahaya. Kalau sebelum jadi penyakit, badan mulai tidak elok dulu, ya, mulai megar ya. Tahu aja. Ya. Seperti itu. Jangan alergi. Jangan alergi sama yang gak enak. Contoh nih, contoh ya. Saya misal tanya, pandemi kemarin bahaya nggak? Bahaya. Musibah nggak? Musibah. Tapi ada orang kawannya ayah saya sebelum pandemi bangkrut. Dari asetnya sekian banyak semua dijual-jualin, tinggal 100 juta dari sekian banyak. Udah mau bangkrut, besoknya lockdown, ya nggak boleh kemana-mana. Wah, orang ngerasa wah dia tambah sudah jatuh tertimpa tangga. Tapi pikirannya bagus. Ini orang kan ada kesulitan. Fa inna ma'al Usri usra, nama al usri usra. Orang banyak kesulitan, saya tinggal sediain yang mereka butuhkan, ini bisa jadi kemudahan buat saya. Dia dorong semua modalnya jadi pengusaha masker pertama di Kota Bogor. Masya Allah. Gak nyampe 6 bulan, 100 jutanya udah jadi 800 juta. Masya Allah. Kisah nyata, ya. Coba ya. Atau apa lagi? Ada orang, kalau di Indo ya, tinggalnya di dalam gang, gak punya motor, angkot gak lewat depan rumah, tapi tiap hari harus berangkat kerja. Masalah? Masalah. Terus ada lagi orang punya motor tapi nganggur. Nggak ada bensin. Ini masalah. Dipersatukanlah dua orang bermasalah tadi dalam satu aplikasi. Apa namanya? Gojek. Bukan. Gojek. Emang taunya apa sih? Tantan, Tinder. Ya. Ya kan banyak survei ke pemuda ya. Maksudnya ojek online ya. Asal jangan dipakai chattingan buat yang enggak ya. Panas. Insyaallah. Nah, begitu. Kalau si penemu aplikasinya minimal lebih sukses dari orang, wajar karena dia beresin masalah orang. Jangan alergi sama masalah, ya. Tenang aja. Apakah orang tidur-tiduran, nggak mau ngapa-ngapain, tahu-tahu ada yang ke rumah nganterin piala, selamat kamu juara sepak bola. Kapan saya lomba? Ngimpi. Ya kan pemain bola, siapa ya? Cristiano Ronaldo misalnya. Messi, kan latihannya lebih berat daripada orang-orang. Iya. Seperti itu, ya. Jadi itu kalau azab ya, yang pertama. Kalau ujian, ya tadi satu buat gugurin dosa, yang kedua untuk meninggikan derajat. Nah kalau ujian itu buat tinggiin derajat, ya. Kok gimana membedakan kepahitan yang sedang saya alami ini azab atau ujian sih? Ujian. Gimana bedainnya? Kalau azab biasanya perih banget.
Kayak tadi yang punten ya, kan dalam Islam pacaran nggak boleh diputusin pacar, sedih aja karena dia lebih sibuk mikirin makhluk daripada pencipta makhluknya. Pacarnya nelpon tengah malam berangkat dia hujan-hujanan, giliran Allah memanggil hayya 'alal falah, mari kita mencapai kemenangan, dia biasa aja Tidur. Narik selimut. tuh tidur 12. Maka ya, untuk menggugurkan ya udah ada kepahitan ya. Kalau ujian yang untuk tinggiin derajat mungkin menurut orang kayak berat banget masalahnya, tapi bagi dia mungkin biasa aja. Lihat pada nabi, orang-orang soleh ya, pahala banyak, dosa para nabi itu terampuni, maksum. Bukan nabi pun banyak, ulama-ulama pahala banyak, tapi ujiannya lebih berat daripada kita. Apa mereka ngeluh? Nyesel saya soleh gitu, nyesel saya jadi nabi? Nggak ada. Ada seorang nabi sekedar lelah mendakwahi umatnya, ditinggalin sebentar, dicaplok tuh sama ikan paus, ditelan 3 kegelapan malam, kegelapan dasar laut, dan kegelapan perut ikan. Kita kadang mungkin sengaja ninggalin sholat atau sengaja ngelakuin yang udah tahu kata Allah teh nggak boleh, tapi tetap dilakuin. Dicakar kucing juga enggak, gajian nggak pernah telat, makan tetap dikasih sama Allah ya. Terus di dalam perut ikan paus apa Nabi Yunus yang berdoa, ya Allah kan saya teh nabi, gitu ingat tuh ujian. Oh, bahasa Jawa ya. Ya, Jawa. Ya Allah. Kayak lama sih. Kepriwe. Apa itu? Apa itu? Ya udah piye ini. Piye iki? Jadi kayak ngono. Coba ya Allah. Jangan gitu, Nabi nggak pakai bahasa Sunda dan Jawa ya. Maka malah berdoanya Quran surat 21 Al-Anbiya ayat 87. Kan apa ayatnya pasti? La ilaha illa anta Subhanaka inni kuntu minadz zalimin. tahu nggak artinya? La ilaha illa anta, tidak ada ilah selain kau. Subhanaka, maha suci kau. Ini sesungguhnya kuntu minal zalimin, sesungguhnya saya yang zalim. Gak sibuk nyalain siapa-siapa. Ya Allah kan umat saya yang bandel. Gak sibuk nyalain siapa-siapa ya. Karena salah satu penyakit yang mesti kita buang adalah nyalahin orang. Udah nyalahin wong lain ya. Nyala-nyala wong. Lucu ya. Seraulah ya. Ada masalah, sibuk nyari ini salah siapa sih? Begitu dapat yang disalahin, salah dia. Cuman ikut kompor aja. Udah saya bilangin Pak, dia memang gitu. Daplek. Paling sekut ya. Tapi udah ada begitu dapat yang salah, tambah soleh enggak, tambah takwa enggak, senang jadi kompor aja. Dia lihat orang-orang soleh terdahulu gak peduli siapa yang salah, yang dia pikirin cuma satu, gimana caranya saya tambah dekat sama Allah. Iya kan? Enggak cuma Nabi Yunus, Nabi Adam kan awalnya gak mau, digoda iblis, ya, akhirnya makan buah yang dilarang. Ketika ngejalanin hukuman, ibarat gini deh, ibu lagi di kelas, diajak bolos yuk, gak mau, iya ayo. Begitu udah beres, bolos, ketangkep, ngomong dong, ya Allah kan saya diajak, iya kan? Nah, kenapa Nabi Adam ngomong kayak gitu? Ya Allah kan kau tahu ini masih iblis bukan saya. Enggak. Malah Quran surat 7 Al-A'raf ayat 23. Rabbana walamna anfusana Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami yang zalim kepada diri kami sendiri. Jika Engkau tidak merahmati dan mengampuni kami yang rugi. Gak perlu bilang ini iblis ya Allah. Enggak, udah tenang, Allah mah adil. Gak akan didiemin gitu aja. Cuma orang beriman tuh tahu apapun yang terjadi, tugas saya tuh aslinya satu. Yang paling beruntung tuh satu, yang gara-gara kejadian itu aku tambah dekat sama Allah. Karena kalau enggak, gagal fokus terus, repot. Contoh ya, artis kebuka aibnya,
Terus yang paling sibuk dipikirin apa? Gimana caranya followers saya kembali, betul? Followers kembali, endorsean rame lagi. Iya. Padahal yang lebih penting adalah gimana caranya gara-gara kejadian ini saya diampuni Allah. Coba suruh pilih ya. Followers kembali, endorsean dan project tambah rame, sinetron tambah rame,